Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayashimna Zain, NIM 5101422024. Nomor absen 65 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Hakikat manajemen sekolah meliputi tujuan, fungsi, prinsip, dan juga ruang lingkup, di mana di dalamnya terdapat suatu proses pengelolaan sekolah dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengajarkan, dan mengawasinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik untuk tujuan jangka pendek, menengah, maupun untuk tujuan jangka panjang. Manajemen sekolah merupakan proses pengelolaan sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut yaitu membantu meningkatkan efisiensi, meningkatkan integritas mutu, serta pemerataan. Kemudian terdapat tujuan lain yaitu sarana meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan tanggung jawab sekolah, serta meningkatkan kompetensi. Sesuai dengan namanya, manajemen sekolah tentunya memiliki fungsi sebagai sarana guna mengupayakan lingkungan sekolah yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Selain itu, manajemen sekolah juga memiliki fungsi pengorganisasian, kepemimpinan, perencanaan, dan juga pengawasan. Manajemen sekolah memiliki prinsip yang dijadikan landasan dasar dalam melaksanakan manajemen sekolah itu sendiri. Prinsip tersebut terdiri dari prinsip efisiensi, efektivitas, pengelolaan, pengutamaan, kerjasama, serta kepemimpinan yang efektif. Manajemen sekolah juga memiliki berbagai ruang lingkup. Ruang lingkup tersebut yaitu terdiri dari manusia, uang, bahan, metode, mesin, pasar, dan juga waktu. Kemudian terdapat ruang lingkup lain yaitu bidang kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana, dan juga hubungan masyarakat. Proses manajemen sekolah yaitu proses yang memiliki tugas untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Dengan proses pemenataan sumber daya yang perlu ditata secara profesional dengan memaksimalkan segala komponen yang ada di dalamnya. Manajemen operasional di dalam pendidikan yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan, serta usaha-usaha dalam semua kegiatan sekolah, yang meliputi usaha besar seperti perumusan aturan, penganggaran usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, hingga usaha-usaha kecil dan sederhana, sehingga terjadi proses penataan sumber daya pendidikan. Dalam kegiatan manajemen operasional pendidikan terdapat beberapa tahapan di antaranya: tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, tahapan penerapan, dan tahapan pengawasan. Jika diterapkan dalam bidang pendidikan, manajemen operasional berperan penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Dikatakan penting karena proses penataan sumber daya pendidikan atau pengelolaan tenaga kependidikan, kurikulum, dan pembelajaran keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, serta keterlibatan secara terpadu dan simultan antara pemerintah sekolah dan masyarakat perlu diatur secara profesional. Dengan demikian, manajemen pendidikan yang berprofesional merupakan kunci utama dalam membangun pendidikan nasional. Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen sosial. Elemen tersebut terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi, sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Melalui sekolah, masyarakat dapat membuka diri, menerima, dan mendukung aktivitas-aktivitas yang berlangsung. Hubungan yang baik antara masyarakat sosial dan sekolah akan memudahkan organisasi pendidikan menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Dengan demikian, sekolah lebih mudah menempatkan diri di masyarakat,
Masyarakat pun akan lebih mudah menerima sekolah sebagai sesuatu yang dimiliki bersama yang harus senantiasa dijaga. Hal terpenting dalam pelaksanaan manajemen sekolah adalah pengelolaan komponen-komponen sekolah. Manajemen sekolah memiliki beberapa komponen antara lain adalah manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, dan pembiayaan manajemen sarana dan prasarana sekolah, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan manajemen lingkungan sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas pada sekolah dengan tujuan meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan, serta semangat dan percaya diri demi melaksanakan tugas untuk memberikan kemajuan, serta memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan, yaitu dengan menjalankan visi misi yang telah disepakati bersama. Peran kepala sekolah tidak hanya mengurusi kepemimpinan saja, akan tetapi kepala sekolah juga harus mengimplementasikan peran, tujuan, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Ada sekolah yang kekurangan peserta didik, di sisi lain, pada awal tahun pelajaran baru, ada sekolah yang menolak peserta didik karena daya tampung sudah terpenuhi. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena banyak masyarakat yang menginginkan masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat setempat. Mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat? Sekolah dapat dianggap menjadi favorit atau dambaan masyarakat karena 1. Sekolah yang pernah memiliki predikat atau label sekolah unggulan, memiliki warisan masa lalu dengan proses yang panjang atau histori kultur, tidak membuat asal ada anggapan sekolah favorit. Yang kedua, sekolah yang memiliki kekhasan tersendiri, misalnya berbasis agama atau lainnya. Yang ketiga, sekolah yang memiliki latar belakang ekonomi orang tua siswa menengah ke atas, kalangan tertentu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Yang keempat, sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, sekolah yang memiliki kerjasama baik dengan orang tua. Yang keenam, sekolah yang membangun budaya belajar baik sehingga siswa menjadi terdorong menjadi lebih giat. 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Yang pertama, permasalahan tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya, masih banyak guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan awal pembelajaran. Solusinya yaitu harus ada tindakan tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur. Selanjutnya, apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepala sekolah berwenang melaporkan guru tersebut ke Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti. Yang kedua, manajemen keuangan dan pembiayaan. Ada hal yang mengganjal dalam pembiayaan pendidikan di sekolah, yaitu tentang mahalnya biaya pendidikan, padahal sebenarnya biaya tersebut belum cukup untuk membiayai sekolah secara wajar. Solusinya yaitu perlu adanya sosialisasi antar sekolah dan masyarakat saat adanya undangan rapat di sekolah tentang rincian biaya pendidikan di sekolah-sekolah. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana. Dari hasil yang dilihat, sebagian besar siswa justru belajar dengan manajemen fasilitas seadanya. Itu dikarenakan banyak fasilitas tersebut rusak akibat anak-anak itu sendiri yang bermain dengan media-media pembelajaran yang telah disediakan. Solusinya yaitu yang terpenting adalah koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak di dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah agar tetap prima. Oleh karena itu, para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah.